Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di konten kali ini kita akan bahas tentang 5 jenis usaha dengan modal di bawah 1 juta rupiah. Banyak dari kita mungkin mau memulai usaha teman-teman ya, tapi banyak juga yang tidak jadi memulai usaha karena terkendala dengan modal. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan beberapa jenis usaha buat teman-teman dengan modal yang di bawah 1 juta rupiah. Usaha yang pertama dengan modal di bawah 1 juta rupiah yaitu usaha daur ulang. Usaha daur ulang teman-teman bisa memanfaatkan ini bahan-bahan bekas dari bungkusnya kopi, bungkusnya minuman, itu bisa dibuat menjadi tempat tisu, terus habis itu bisa dibuat malah tikar, itu juga bisa. Terus kemudian bisa dibuat macam-macam kerajinan ya, itu bisa. Kalau misalnya dari bungkusnya minuman atau rokok. Jadi kalau teman-teman punya modal di bawah 1 juta rupiah dan pengen buka usaha, teman-teman bisa mencoba usaha daur ulang ya. Jadi usaha memanfaatkan barang-barang bekas gitu. Jadi banyak sekali kerajinan-kerajinan daur ulang yang bisa digunakan oleh teman-teman. Tapi ini memang dibutuhkan kreativitas dari teman-teman ya untuk mengolah bahan bekas menjadi bahan yang bisa dipakai gitu. Banyak sekali contohnya. Usaha yang kedua dengan modal di bawah 1 juta yaitu usaha makanan dan minuman. Banyak sekali usaha makanan atau minuman yang bisa dijalankan teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan riset atau searching mana usaha-usaha yang lagi in atau populer, itu yang bisa dijadikan rekomendasi teman-teman mau buka usaha makanan apa kalau misalnya bingung. Yang terpenting dari usaha makanan atau minuman itu rasa ya, terus kemudian yang perlu dijaga itu ya kualitas, harga itu bisa terjangkau ya, jadi teman-teman harus memastikan dulu pangsa pasarnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai harga terjangkau, kalau saran saya sih jangan mengurangi kualitas rasa, tapi yang dikurangi itu porsinya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya harganya terjangkau, kualitasnya bagus tapi porsinya mungkin yang lebih dikecilkan. Teman-teman juga bisa memilih apakah mau membuat menu makanan yang untuk makan atau berupa nasi atau yang berupa jajanan atau camilan gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilah itu. Usaha yang ketiga dengan modal di bawah 1 juta yaitu usaha dropshipper. Teman-teman kalau misalnya mau usaha di bawah 1 juta juga teman-teman bisa membuka usaha dropshipper ya. Atau hanya sebagai dropship aja barang. Jadi dari barang-barang online. Teman-teman hanya sebagai perantara atau dropship ya. Jadi dari penjual ke konsumen. Jadi teman-teman nggak usah kulaan barangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya menjualkan barang dari orang lain aja gitu. Teman-teman hanya sebagai perantara. Itu tidak butuh modal besar ya. Usaha yang keempat dengan modal di bawah 1 juta yaitu usaha pulsa. Ya, usaha pulsa itu usaha yang dari zaman dulu ya. Tapi sekarang mungkin bisa ada kenaikan, maksudnya kenaikan level. Gak hanya sekedar pulsa ya. Sekarang mungkin ada paket internet, terus kemudian ke token gitu ya. Itu enggak butuh modal yang besar ya, bisa di bawah 1 juta atau mungkin sekarang pembiayaan ya, payment gitu. Kalau misalnya untuk ngisi saldo, entah itu pembelian online dan lain sebagainya, pembayaran itu bisa di bawah 1 juta. Usaha terakhir, usaha dengan modal di bawah 1 juta rupiah yaitu jasa penulisan online. Usaha penulisan online macam-macam ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menulis cerita bersambung, atau teman-teman bisa membuat artikel, atau teman-teman juga bisa dalam penulisan skripsi ya. Kalau saya sih pernah jalanin itu penulisan skripsi. Jadi kalau misalnya modal kecil itu modal dibutuhkan untuk membeli laptop atau notebook bekas ya. Jadi itu kan harganya mungkin bisa di bawah 1 juta. Oke teman-teman, itu tadi sudah saya jelaskan ya, ada 5 jenis usaha dengan modal di bawah 1 juta. Kalau misalnya saran saya sih buat teman-teman yang mau membuka usaha yang kaitannya sama jualan, yang pertama
teman-teman harus memudahkan konsumen, atau istilahnya sekarang itu delivery ya. Jadi konsumen itu sekarang lebih memilih kalau misalnya barang atau sesuatu atau makanan atau apapun itu yang dibeli itu langsung nyampe ke tangan konsumen tanpa mereka bersusah payah. Yang kedua, kalau misalnya mau buka usaha, teman-teman juga harus sabar dan telaten ya. Soalnya memang memulai usaha itu nggak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Dan memang perlu sekali teman-teman istiqomah atau konsisten untuk terus melakukan promosi. Sekarang kan banyak ya, promosi bisa dilakukan lewat media sosial atau dari mulut ke mulut gitu. Kalau misalnya teman-teman menjaga kualitas, insya Allah lama-kelamaan akan semakin banyak yang tahu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video di konten ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwirausaha. Like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Jangan lupa juga no skip iklan. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dadah teman-teman.